Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kita biar lebih akrab panggilnya kayak sharing-sharing aja lah ya. Perkenalkan, nama saya Maharani Salsabila Irawan. Kalian boleh panggil saya Coach Rara. Coach Rara. Kamu ini ya, nantangin saya ya. Maaf, Coach. Ya, jadi kan saya, kalian pengen tanya nggak sama kalian? Coach belajar nyanyi di mana? Jadi gimana ya, manggilnya mau aku, saya, apa gimana? Kayak aku aja ya. Jadi aku itu pertama kali belajar nyanyi sebenarnya tuh autodidak aja ya. Waktu kecil emang udah sering suka-suka nyanyi gitu. Nah kebetulan pas ada momen, nggak tahu ya guru aku tuh tahu dari mana kali ya. Mungkin ngedenger dari teman-teman gitu loh. Itu waktu aku SD kelas 3 kayaknya. Ada temen yang bilang itu tuh pas banget lagi acara FLS 2N. Tahu nggak FLS 2N tuh apa? Nggak tahu. Jadi biasanya tuh kalau di sekolah-sekolah itu ada yang namanya perlombaan gitu, FLS 2N, O2SN gitu. Kalau Iya. O2SN aku tahu. Ya, apa coba O2SN? Nggak tahu. Yang Lebih ke seni atau olahraga gitu ya? Olahraga. Olimpiade. Olimpiade. Iya, bisa olimpiade, bisa olahraga. Kalau 2SN itu, kalau FLS 2N itu tuh seni, lebih ke seni. Iya. Terus dari situ aku tuh dipanggil lah sama guru, disuruh mewakili sekolah untuk lomba. Awalnya tuh dites dulu sama gurunya, emang ada basic buat nyanyi atau enggak gitu kan. Yang namanya masih anak SD gitu loh kan. Ya pasti dicoba-cobanya tuh yang basic dulu aja kan ya. Terus pas dengar ya kayaknya kamu emang oke deh, emang lahir sedikit nyanyi. Ya gitu deh. Jadi ya udah deh, aku dipilih gitu kan. Dari situlah aku sudah mulai bernyanyi. Jadi yang awalnya emang otodidak gitu, sering nyanyi aja gitu, apalagi di kamar mandi. Kalian juga pasti sering kan? Sering. Iya. Nah itu tuh bisa jadi apa ya, jadi latihan sebenarnya. Latihan mandiri gitu. Terus udah ada lagi sampai sekarang akhirnya aku ya masih suka nyanyi sih. Terus masih suka ikut lomba kalau emang ada acara perlombaan untuk nyanyi gitu. Coach nggak bikin konten. Gini ya, kalau bikin konten itu emang kamu pikir dananya itu dari mana ya? Iya, dari mana itu? Nanti tunggu saya jadi CEO dulu ya. Iya. Amin. Ada lagi? Coach dari mana? Saya dari tadi. Saya Rumah coach. rumah saya di Pandeglang. Itu kamu nanti main ya Pandeglang ya? Iya, dijemput ya coach. Abis Ya. latihan aja tuh banyak. Soalnya kita yuk. Aku aja naik Pajero ke sini. Kamu Izin naik tanya, ya? Izin tanya, boleh. Coach jadi pelatih beberapa tahun. Aku jadi pelatih itu kebetulan apa ya, dari SMA. Jadi gini, jadi waktu aku SMA, nah aku tuh sering nyanyi kan dari SD sampai MTS. Kebetulan aku sanawiyah ya. Terus pas SMA baru, karena emang dari MTS emang udah ikut lomba. Terus pas ke SMA itu pas dilatih sama pelatih lagi, tuh emang udah ada skillnya gitu loh. Jadi ya udah dipilih untuk jadi apa ya? Kalau asisten mungkin ya, asisten coach gitu. Nah, ya dari situ dimulainya aku jadi coach gitu sampai sekarang. Oh, ya, seperti itu. keren. Ya alhamdulillah, terima kasih. Oke, ada lagi? Udah. Udah Ya. coach.
karena aku udah memperkenalkan diri ke kalian, masa kayak aku doang, kalian doang yang tahu aku juga pengen tahu dong tentang kalian. Nah, boleh dong memperkenalkan diri siapa? Mau dari mana nih? Kiri. Dari tengah. Dari aku. Oke, Iya. oke. Boleh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama aku Linui. Aku dari. Halo Linui. Halo. Linui suaranya merdu. Makasih. Aku dari Bogor. Kota hujan. Wow, terima kasih ya kamu sudah datang ke First Class menyanyi ini jauh-jauh dari kota hujan ke kota Serang yang panas terang benderang mataharinya ada 10 ini ya. Udah aku shock di sini. Aku takut gosong. Aku dari Bogor. Terus umur aku 17 tahun. Aku sekarang masih SMA. Udah Oke, cukup. lanjut ke sini Halo. ketemu lagi. Hai. Nama aku Fitri dari Bandung. Halo Fitri. Bandung. Kita Ya, survive kita, sih ya. ya. Umur aku 15 tahun. Oh, Iya. masih muda. Ya, masih SMP. cute ya. Oke, lanjut next. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama aku Caca. Aku dari Serang. Halo, Caca. Aku dari Serang, dari sini-sini aja. Kamu pribumi ya? Iya. Bener kan yang aku omongin tadi? Iya, panas banget. Mataharinya ada 10 ya. Iya. Emang parah Serang ini. Oke, lanjut yang terakhir, Adek. Hai guys. Hai. Nama Ai Najla. Ai dari Jakarta. Ai masih SMA akhir sih, mau masuk kuliah. Halo. Ai. Kamu cici Blok M ya? Iya di SCBD rumah Ai. Kalau you pada mau mampir, Ai open house kok. SCBD samping yang ada gangnya ya? Papi Ai iya buka usaha toko jam gitu. Kalau ada yang mau beli di Papi Ai ya. Promosi ya, Kak. Kalian kan makasih ya udah memperkenalkan diri kalian. Tadi yang ini Linui, ini Fitri, ini Caca, ini siapa tadi aku lupa? Najla. Najla. Lanjut. Aku pengen tahu dong motivasi kalian mau ikut First Class menyanyi ini gitu. Apa karena emang kalian suka nyanyi atau kalian baru pengen memulai atau gimana gitu? Aku pengen punya suara merdu kayak Mahalini. Impian yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Iya. Ayo lalu Kalau aku karena tertarik nyanyi, tertarik yang suka biasa nyanyi di kamar mandi gitu. Jadi pengen tahu teknik vokal nyanyi yang benar tuh seperti apa. Wow, sebentar lagi kamu yang ngegantiin saya ya kayaknya ya. Oke, lanjut lagi dengan saudari ini dulu deh. Tadi nih kasihan nih terakhir mulu nih. I ikut private class singing ini karena I gabut aja sih. Kebetulan di Jakarta juga sepi, mami sama papi I keluar, jadi I kesini cuma cari-cari di internet, ketemu you. Misi You terlalu banyak duit ya kayaknya ya. Iya. Wow, boleh bagi-bagi ke saya buat bikin konser kali ya. boleh nanti I kasih ya. Oke, ditunggu ya. Next nih siapa? Fitri. Kalau aku ya Fitri sendiri baru pertama kali juga ya Mi. Motivasinya ya ingin belajar nyanyi aja gitu, pengen kayak suaranya bagus, enak didengar gitu. Kan nyanyi juga nggak asal-asalan nyanyi gitu kan. Kalau sekarang rasanya gimana? Gak enak didengar? Iya, makanya kayak pengen belajar. dikomplain ya? Kalau dilatih kan kayak makin apa ya? Makin Berkembang terasa. lah, makin terasa Makin gitu. jelek. Siapa tahu ada bakatnya gitu. Wow. Tapi ngerasanya sekarang kalau nyanyi yang nggak jelek Ya, banget pas-pasan kan? gitu, Ya. Khawatir emang ada orang yang gimana ya? Kalian setuju nggak sih orang itu punya bakatnya masing-masing? Iya. Iya kan? Setuju. Ada yang orang emang bisa nyanyi tuh karena
bakat dari lahir gitu kan, kayak saya. Paham. Ada yang emang dia tuh mengasah gitu kan. Tapi coach, aku mau tanya boleh? Boleh. Kan katanya apa, bisa nggak sih kayak aku nih nggak ada bakat dari lahir, bisa nggak kalau misalkan terus latihan bisa jadi bagus gitu suaranya? Bisa sih kalau emang kamu yakin gitu loh, dan sering-sering latihan gitu. Nanti kita bahas ya, ada kayak tahapan waktu kalian untuk melatih suara gitu loh. Tapi emang, nah tadi kan ada yang dari lahir kan, ada yang emang dilatih diasah dia jadi bagus, ada yang emang dia udah latihan maksimal mungkin tapi tetap gak bisa gitu. Ya itu memang udah takdir lah ya. Saya juga bingung kalau kayak gitu mah ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini materinya ya. Kalian bisa lihat, dibaca boleh? Seni vokal bernyanyi, belajar bernyanyi dengan teknik percaya diri dan perasaan. Kita hari ini pengen membahas tentang seni vokal atau yang biasa disebut pada umumnya itu bernyanyi ya. Next, di sini ada sejarah musik vokal. Jadi teman-teman, sejarah musik vokal ini sudah ada, itu sudah sangat tua gitu. Kalau kita membahas mengenai sejarahnya itu sangat-sangat sudah lama sekali gitu ya. Bahkan ada para ahli ini meyakini bahwa manusia di zaman dulu itu lebih dulu bisa bernyanyi dibandingkan berkomunikasi dengan sesama gitu loh. Terus musik vokal ini musik vokal populer yang kita kenal pada saat ini nih, musik vokal pop gitu. Itu berasal dari tradisi masyarakat Eropa mendekati abad pertengahan, kira-kira itu 900 sebelum Masehi ya. Musik vokal sudah ada tetapi belum diabadikan secara tulisan. Maksudnya itu jadi pada saat itu tuh musik vokal ini disebarluaskan dengan cara apa? Dengan cara dari mulut ke mulut gitu loh, dari orang ke orang lain. Misalnya ada yang sedang bernyanyi nih gitu. Terus ada sekelompok orang yang mendengarkan. Nah, sekelompok orang ini menyanyikan lagunya lagi ke kelompok orang yang lain gitu. Jadi cara metode penyebar luasannya itu seperti itu ya teman-teman. Iya, coach. Ya, lanjut. Musik vokal berkembang dan mengalami ke arah yang lebih modern. Ya, itu kira-kira terutama pada era kebangkitan Eropa abad ke-14 yang tadinya hanya nyanyian-nyanyian biasa menjadi nada dan irama atau musik yang lebih rumit strukturnya gitu. Jadi karena adanya perkembangan zaman gitu loh, mereka ini menyanyikan lagunya dengan menggunakan musik alat musik gitu ya. Karena itu tuh seiring berjalannya waktu apapun kan menjadi berkembang kan, jadinya nggak cuma ada nyanyian gitu loh dari suara yang dihasilkan oleh manusia, tetapi mereka juga membuat alat musik gitu sehingga itu tuh diiringi bersama gitu loh untuk menghasilkan suara yang indah begitu. Dan itu tuh jadi kebiasaan mereka pada saat itu tuh dimulai pas di zaman ke-14 ini. Mereka tuh sudah mulai kayak bernyanyi, contohnya itu para penyanyi keliling gitu. Terus Nyanyinya keliling-keliling. gak gitu, Najwa. Jadi mereka nyanyinya ya kayak tahu kalau di sini disebutnya tuh di kafe. Iya. Itu tuh bisa ada kayak panggilan gitu kan, di calling. Nah gitu. Ada juga yang emang penyanyi amatir di jalan gitu. Pada saat itu cara perkembangan bernyanyi itu seperti itu ya di Eropa, di kalangan masyarakat Eropa.
Oke, lanjut. Di sini ada pengertian bernyanyi. Pengertian bernyanyi, vokal adalah alat musik yang paling tua tadi ya, yang disebutkan yang paling tua sepanjang perkembangan kebudayaan umat manusia. Aku ada lagi lihat dari artikel lain, kalau misalnya musik itu atau nyanyian itu sudah ada sejak 180.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Iya betul. Aku juga baru nyari tahu gitu loh tentang sejarah-sejarah bernyanyi ini sebenarnya. Masih belajar gitu ya teman-teman. Di sana tuh kayak di sana. Pas saat itu tuh nggak cuman nyanyian yang 180.000 tahun yang lalu itu, ternyata pada zaman dulu itu manusia juga membuat alat musik. Apa coba? Apa? Ada yang tahu? Suling. Ya, suling. Betul, ya. Tapi dibuatnya dari apa coba? Batang pohon. Kulit. Salah. Batu. Tulang. Ya. Kamu lahir zaman primitif. Iya, bisa dilihat ya kayaknya. Tulang apa, Miss? Bisa dari tulang hewan Yang kecil. Iya, yang ya seukuran suling kayaknya. Tapi kan orang zaman dulu kan pasti gede-gede ya badannya. Iya. Iya, tulang-tulang Dinosaurus. enggak juga dong itu. Buaya. Enggak seraksasa itu sih gitu ya. Oke. Sebagaimana dikutip dari salah satu kutipan menjelaskan bahwa musik vokal artinya karya musik yang dilantunkan dengan vokal. Musik vokal atau yang biasa lazimnya disebut dengan menyanyi. Ya. Lalu ada menurut KBBI ini teman-teman, yaitu bernyanyi, nyanyi atau menyanyi adalah mengeluarkan suara bernada. Lalu bernyanyi adalah mengeluarkan sebuah lagu, ini secara garis besarnya ya, mengeluarkan sebuah lagu dengan menggunakan nada-nada yang beraturan sehingga outputnya menghasilkan suara yang indah. Begitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman pengertian dari bernyanyi? Bisa, coach. Oke, dilanjut. Next, ada hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi, teman-teman. Bisa dilihat ya, nih kalian kan yang baru pengen belajar, yang emang gabut, yang emang pengen mengasah. Nih, di sini yang pertama. Jadi sebenarnya ada 9 hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi itu. Ini 5 diantaranya dari pertama ya, itu hal-hal yang dasar, yang baru emang pemula pengen belajar itu bisa dipelajari dulu gitu loh. 4 diantaranya itu adalah yang khususnya. Gitu. Jadi ini kita dari hal yang dasar dulu ya. Yang pertama ada sikap. Sikap dalam bernyanyi merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, terutama apabila bernyanyi dilakukan di hadapan para penonton. Jadi gimana ya? Nggak cuma bernyanyi sih, kita kayak berbicara, berinteraksi dengan orang juga harus menjaga sikap kita kan. Iya, betul. Ya. Betul, coach. Apalagi ketika kita bernyanyi nih di hadapan orang-orang banyak ya kan. Iya. Itu tuh perlu dikontrol lah sikapnya gitu. Terus juga harus rileks. Kita tentukan posisi nyaman kita ketika kita bernyanyi gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak rileks, nggak nyaman ketika kita bernyanyi, itu bisa mengganggu suara kita teman-teman. Kalau misalnya grogi nih, grogi itu pasti ada apa sih gemeter kan? Suaranya jadi jadi getar juga gitu loh. Bahkan bisa kalau itu tuh bisa membuat tenggorokan tuh kering gitu, terus tercekik. Jadinya malah kepleset kalau kita nyanyi. Ya, oke, lanjut. Yang kedua ada apa? intonasi. Ya, intonasi ini merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan ketepatan nada dalam bernyanyi. Dengan teknik intonasi yang tepat, maka akan menghindarkan penyanyi dari kesan fals. Latihan intonasi adalah dengan cara solfeggio. Itu metode atau kemampuan membaca membaca notasi. Ya, kita itu harus intonasi itu benar-benar penting ya teman-teman. Gak bisa asal kayak asal kayak ngomong gitu loh. Nyanyi itu kayak misalnya apa ya?
Indonesia Raya Merdeka Merdeka, kan kayak gitu kan. Iya. Itu kayak itu ngapain gitu loh, lu tuh ngapain gitu kan. Ini tuh lagi nyanyi, kalau nyanyi itu kita tuh harus mencari nada-nada supaya lagunya itu bisa diolah, bisa dibuat menjadi semaksimal mungkin tuh indah gitu loh untuk didengar oleh para penikmat atau yang sedang menonton kalian gitu loh. Terus, nah latihan intonasi adalah dengan cara solfeggio. Apa sih solfeggio itu? Kurang tahu. Oh ya, jadi gini, solfeggio itu kalian pernah dengar do re mi fa sol la si do. Nah itu tuh namanya solfeggio. Ya, tapi bisa disebut juga solmisasi. Biasanya yang lebih sering orang pakai itu bahasanya itu solmisasi teman-teman. Ya, yang biasa didengar sama orang tuh itu. Oke, terus lanjut ada yang ketiga Vokalisasi. vokalisi ya. Vokalisi. Salah ya teman-teman, ini salah. Harusnya artikulasi ya. Iya. Maaf ya. Lanjut artikulasi. Artikulasi dapat diartikan sebagai kejelasan pengucapan kalimat dalam bernyanyi. Dengan jelas mengucapkan kalimat lagu, maka makna lagu dapat bisa tersampaikan dengan baik oleh pendengar. Coba nih kalian ucapkan kata di bawah ini nih. Ada ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo dipakai dulu coba, Najla. Iya, ayo lupa. Sorry ya. Ya. Yang pertama dulu nih. Ular-ular melingkar di atas pagar. Tadi Linu itu ular gitu ya. Ya. Nggak terlalu berlebihan juga Linu. Oke, Miss. Ya. Coach. Jadi cara pengucapannya itu ular melingkar di atas pagar, bundar. Ya. Jadi cara pengucapannya tuh harus jelas gitu loh. Kalian kalau mau mangap aja nggak apa-apa gitu. Gitu dalam bernyanyi ya, nggak bisa kayak ular melingkar kan orang juga itu ngapain gitu loh, ngerenyang tuh gitu. Yang kedua, Siapa menguai tidak mengguai. Saya baru. oke. Ayo coba. Linui. Ya, 1, 2, 3. Siapa menguai tidak menguai. Mengguai. Oh iya. Yuk gimana sih? Ius juga salah. Oh, iya. 1, 2, 3. Siapa menguai tidak mengguai. Tadi emang harus tidaknya itu kebanyakan organisasi yang tidak itu tidak ya. Iya. Harusnya apa? Tidak mengguai. Kaknya harus jelas. Nah kalau misalnya dalam bernyanyi artikulasinya seperti itu. Siapa menguai tidak mengguai gitu. Tidak. Ya pokoknya artikulasi itu adalah pengucapan yang jelas ya. Next, di sini udah bisa paham? Tiga dasar ini Paham. Oke, kita lanjut ke dasar yang selanjutnya ya. Ya, di sini ada apa? Frasering. Ya teman-teman, frasering ini adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga bisa dimengerti maknanya. Maksudnya apa nih? Bisa kalian baca dulu deh kalimat itu ini. Kalian bacanya gimana? Aku mau dengar. Kucing makan tikus mati. Kalian bisa ini nggak maknanya itu apa dari situ? Kucing makan tikus terus mati. Kucing makan tikus terus tikusnya mati. Enggak, kucing makan tikus mati. Nah, itu dia dalam bernyanyi ada namanya frasering atau pemenggalan kalimat. Jadi harus jelas. Bisa kucing makan tikus mati. Ada kucing lagi makan terus ada tikus lagi udah mati gitu kan. Terus bisa juga kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus yang udah mati gitu kan. Nah, itu tuh harus jelas gitu loh pemenggalan kalimatnya dalam lagu. Biar apa? Biar pendengarnya itu nggak ambigu. Ini tuh sebenarnya maksud dari kalimat ini tuh apa sih? Maksud dari lirik yang dia nyanyikan itu apa sih gitu loh. Biar pesan yang ada di dalam lagu itu bisa tersampaikan gitu loh teman-teman. Lalu selanjutnya ada
Pernapasan. Aduh iya ini kelemahan saya. Ya, Betul. teknik pernapasan adalah hal yang perlu diperhatikan agar dapat bernyanyi dengan lebih rileks dan maksimal. Ada 3 teknik pernapasan, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Sebenarnya pernapasan perut dan pernapasan diafragma itu sama-sama di perut ya teman-teman. Cuman kalau misalnya emang mungkin dari tekniknya aja, kalau di perut itu lebih boros aja gitu loh. Nah sama dengan halnya pernapasan dada. Kalau misalnya pernapasan dada itu biasanya digunakan ketika kalian bernyanyi dengan menggunakan nada yang rendah gitu. Kalau misalnya pengen apa, pengen nadanya itu kalian mau yang panjang gitu ya, itu biasanya menggunakan pernapasan diafragma. Caranya dengan kalian menghirup, tahan di perut, Buang keluar. kalian jangan tahannya di dada. Nah tapi di sini coba kalian teriak sepanjang-panjangnya. Ayo tarik nafas, tahan di perut ya, pasti kerasa deh. 1, 2, 3. Mungkin tadi apa namanya Caca karena udah sering latihan di kamar mandi kali ya. Jadi emang keren gitu skill bernapasnya. Nanti Rinuin juga pasti bisa kok ya. Asal banyak-banyak teriak ya. Harus teriak banyak-banyak tahan. Ada di ngegang kumis, nggak tahu apa kan selesai juga. Saya juga. Ayo juga. Terus kalau misalnya emang mau melatih nafas, selain kita tahan nafas, itu tuh kalian bisa dengan berenang. Kalian tahan nafas di dalam air. Itu tuh biasanya paru-paru kita itu bisa menyesuaikan teman-teman. Kalau emang kalian udah terbiasa gini ya, ada tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, kalau latihan bernyanyi juga ada tingkatan-tingkatan waktunya. Misalnya awalnya kalian boleh latihan selama 15 menit. Itu untuk yang pemula banget nih, baru pengen latihan. Siapa tadi kayak Fitri ya. Ya, itu bisa. Kalau kayak Linuin juga, kalian bisa latihan nyanyi selama 15 menit. Lakukan teknik-teknik dasar yang tadi aku sebutkan. Iya, Pak. Gitu. Nah, terus kalau misalnya udah 15 menit nih, terus kalian ngerasa apa sih? Kayaknya gua latihan 15 menit itu udah merasa biasa aja deh. Udah merasa kayaknya skill gua perlu ditingkatkan lagi nih. Kalian boleh tingkatkan waktu latihan kalian sekitar 15 menit lagi. Jadi 30 menit kalian latihan. Iya. Terus kalau misalnya udah pede banget lagi nih dan emang udah sering nyanyi gitu, atau kalian emang ada yang ikut padus, nah biasanya ikut padus. Ya, ikut. Ya, itu biasanya latihannya juga dilamain nggak? Ditingkatin lagi nggak? Iya. Iya kan? Nah itu dari 30 menit biasanya nambah lagi waktunya menjadi 60 menit atau 1 jam teman-teman. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau udah bisa? Sudah paham, Coach. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Lanjut. Ada ekspresi. Nah, ini itu bagian-bagian dari apa tadi, hal-hal yang teknik-teknik yang khusus teman-teman. Karena apa? Udah nyampe sini tuh belum tentu semua orang yang bisa nyanyi bisa mengatur ini. Karena apa? Kalau yang baru-baru bisa nyanyi itu pasti mereka mikirin apa ya? Suaranya dulu kan? Iya. Ya kan? Kalau soal ekspresi, soal dinamika, nanti aja deh gitu kan. Nah, ekspresi dalam bernyanyi merupakan hal yang penting, terutama apabila bernyanyi dilakukan di atas panggung secara live atau langsung dan disaksikan oleh penonton. Nah itu tuh benar banget. Ekspresi itu bisa menjadi apa ya? Pokoknya ini tuh adalah bumbu-bumbu ketika kalian menyanyi. Kalau dalam masakannya ini bumbu-bumbunya gitu. Ekspresi ini tuh bisa memancing apa? Memancing penghayatan kalian gitu loh. Jadi yang nonton juga jadi terbawa perasaan gitu loh. Apalagi kalau misalnya ini kalian kamu kan pengen jadi mahal ini kan? Nah kamu sering dengar kan lagu-lagunya?
Iya. Nah kalau misalnya kamu lagi galau, terus kamu nyetel lagu mahal ini, ataupun kamu gak galau deh, tapi kamu nyetel lagu mahal ini, kamu dapat nggak feel-nya? Dapet. Iya kan? Dan feel-nya jadi apa tuh? Sedih, ya nggak tergantung lagunya kan? Iya. Kalau lagunya sedih, Sedih dong. Jadi sedih kan? Nah itu karena mungkin dia saat bernyanyi itu, walaupun dia rekaman ya, Iya. saat bernyanyi dia menggunakan ekspresinya sehingga apa? Sehingga perasaannya itu ikut terbawa. Penghayatan gitu. Iya. Iya, ya. betul, iya, betul sekali, penghayatan. Pintar kamu, Naila. Dan siapa namanya Fitri? Ayo, Fitri Caca, ayo Fitri dan Linu nih. Kalian masih bisa. Oh iya nyanyi kan? Aku mau jadi mahal ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Ada yang ke berapa ini? Tadi keempat, kelima, ini tujuh. Ya, terus apa ini namanya? Dinamika. Dinamika itu apa sih coach? Nah, dinamika itu permainan keras atau lembut dalam menyanyi sebuah lagu sehingga lagu yang dibawakan tidak menjadi monoton. Jadi kayak kalau nyanyi tadi sama kayak penghayatan, ada ada tinggi, rendahnya suara, lembut dan berpowernya suara, itu namanya dinamika teman-teman. Nah, di dalam puisi itu juga memakai dinamika, tapi beda dengan lagu. Kalau misalnya lagu ini tuh lebih terikat teman-teman dengan nada-nada. Contohnya tadi dengan sol mi fa sol ya, solisasi. Itu kalau lagu-lagu tuh terikat dengan itu. Kalau puisi cuman ya udah mengikuti ritme atau dinamika dari tinggi dan kecilnya suara aja gitu. Bisa dipahami? Bisa coach. Lanjut di sini ada apa nih? Vibrato. Apa itu vibrato? Vibrato adalah usaha memperindah suatu lagu dengan memberikan gelombang suara yang bergetar secara teratur dan biasanya diterapkan pada kalimat akhir setiap lagu. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Ada yang tahu? Jujur itu fals, kita kan lagi belajar ya. Ya kayak gitu bener. Di setiap akhir kalimat biasanya kayak misalnya apa nih? Contohin aja. Nah, itu ada getaran itu kan? Iya. Itu namanya vibrato teman-teman. Ya, nanti aku bakalan ngasih tahu cara biar ada vibrato itu gimana sih gitu. Lanjut, di sini ada improvisasi. Improvisasi itu apa? Bisa dibaca? Adalah usaha untuk memperindah lagu dengan cara menambahkan nada dari lagu dan menghilangkan makna dari lagu tersebut. Nah, ini itu penambahan kalimat bisa gitu, kalimat lagu atau pengulangan lirik lagu tapi dan diimprovisasikan. Contohnya, aku contohin ya. Bila cinta tak lagi untukku, mengapa harus dia merebut dirimu? Nah, itu namanya improvisasi teman-teman. Itu ada penambahan kalimat kan tadi aku? Iya. Nah, pengulangan sih, lebih ke pengulangan kalimat. Begitu, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang bisa mempraktekkan improvisasi nggak? Nggak harus kayak tadi. Ini. Fitri bisa nggak? Ayo. Sebenarnya Ayah bisa, Miss. Tuh. Tapi suara Ayah kayak lagi nggak enak gitu. Berarti nggak bisa itu. Nggak ada yang mau nih. Si ini aja nih. Ini coach. Belum bisa. Ya udah, sambil belajar ya. Iya. Ya, oke deh. Ini bisa dipahami kan? Sudah paham. Bisa ya. Oke, ini tuh lanjut. Tadi itu adalah keempat bumbu-bumbu yang ditambahkan ketika kalian bernyanyi. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang emang sudah sering bernyanyi gitu, sudah tahu gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Oke coach. Lanjut ada latihan vokal. Ada yang pertama ini pemanasan nih, pemanasan sebelum kalian bernyanyi.
ada humming, yaitu bersenandung seperti gitu. Nah itu bisa menjadi pemanasan ketika kalian ingin mulai bernyanyi gitu. Supaya apa? Fungsinya pemanasan itu supaya apa sih? Nggak kaget. Nggak kaget. Ya. Mulut terbiasa. Ya betul, supaya pernapasan juga bisa terolah gitu ya. Ya betul tadi, nggak kaget, biar nggak kaku, bener banget. Terus selain humming, ada juga lip trill atau menggetarkan bibir seperti bunyi mobil. Ya coba gimana menggetarkan bibir seperti bunyi mobil itu? Ayo, yang ini satu-satu deh. Fitri, buka maskermu. Apa? Oke. Annoying. Gitu kan? Ya. Bisa juga. Tapi cuma sedikit gitu ya. Iya. Coba yuk. Coba yuk. Aja yuk. Ayo. Ayo nggak bisa nih. Soalnya dia kan Coba dulu deh. Bikin aja nggak bisa nih. Itu mah lebih pengen nyembur orang kayaknya ya. Ada Fitri. ada watch. Aisyah nggak bisa. Ibu bisa watch. Coba lah. You takut bibir lipstick you hilang ya? Nah, udah tuh, Ya. udah watch. Oke. Jadi apa sih latihan itu kan cuma asal gitu aja. Ya. Tapi harus ada nadanya juga kayak gitu. Bisa pakai improvisasi tadi, tapi dengan cara teknik lip trill, pemanasan lip trill gitu teman-teman. Oke, kita ini deh ya, kita coba praktek. Maju. Kamu Fitri maju. Caca. Oh Caca, aduh aku ingat si Fitri. Fitri anak. Aduh, Caca watch. Lanjut ya, tarik nafas dulu kan Ya, coachnya. nafas, tangan di perut, keluarkan sambil lip trill. Tarik nafas, tangan di perut, ya langsung. Nah itu juga bisa, langsung banget semangat buat kita. Ya, bagus. Ada juga ya, bagus ada kan? Ya. Nah. Ya, soalnya saya juga ngelatih padus waktu SMA. Terus lanjut, ada pernapasan diafragma berfokus pada perut yang mengembang saat menarik nafas tadi kan. Itu bisa dibarengi dengan latihan-latihan ini. Lanjut, ada vokalisasi atau A, I, U, E, O. Tubuh. Oh, ini mah yang terakhir. Ada A, I, U, E, O. Nah, ini itu sama seperti artikulasi tadi. Artikulasi itu harus emang satu kesatuan sih gitu. Jadi harus jelas ya. A, I, U, E, O. Coba kalian praktekan. A, I, U, E, O. Masih kurang suara mulutnya kurang Dibuka. ya dibuka. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Coba yang bulat. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nanti 1 2 3 dulu coachnya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nah, itu masih kurang bulat sebenarnya suaranya. Lagi kali ya. Ya. Gini nih. Lihat saya dulu. A, I, U, E, O. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke, lanjut ada postur tubuh. Tadi kan sama dengan sikap ya. Tubuh harus tegak tapi rileks agar aliran napas lancar gitu teman-teman. Bisa lah ya, ini masih dimengerti nih ya. Iya, Coach. Oke, kalau bisa dimengerti kita lanjut. Next ada latihan solfeggio atau solmisasi. Baca notasi di bawah ini. Bisa nggak kalian? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu cara ngambil nadanya tuh salah. Gimana nih? Jadi gini teman-teman.
Di dalam bernyanyi itu ada tipe-tipe suara. Ada sopran, mega sopran, alto, bass. Biasanya kalau sopran itu dimiliki oleh perempuan. Iya, enggak, bukan sopran itu maksudnya nada tinggi. Perempuan melengking. Apa? Melengking. Iya, yang suaranya tinggi melengking gitu. Itu disebut apa? Sopran. Nah, kayak yang hal ini ya, itu dia biasanya cewek-cewek yang memiliki suara yang berpower. Itu masuk tipe yang sopran gitu. Ya, hiu banget ini. Terus ada mega sopran nih. Kalau misalnya mega sopran itu apa sih gitu? Enggak sama aja kayak sopran, beda. Kalau sopran ini di sini nih, mencapai sini nih tingginya. Mega sopran tuh di sini. Dia tuh kayak fleksibel. Suaranya lebih fleksibel. Biasa nyampe kalau misalnya mau dilatih terus bisa nyampe ke sopran, tapi dia juga bisa masuk ke alto. Nah, yang ketiga itu ada alto. Alto itu suara rendah. Ini tuh bisa dimiliki oleh laki-laki dan juga perempuan. Kalau alto ini suara, dia nih kadang emang sulit untuk mencapai suara ke sopran. Kalau bisa semua tuh pasti ada yang nggak mungkin bisa mencapai ke sopran, asalkan apa? Latihan. Iya, latihannya harus rutin gitu kan, diasah terus suaranya. Terus yang terakhir ada apa? Bass. Bass ini ada yang tahu biasa dimiliki oleh siapa? Cowok. Ya, laki-laki biasanya suaranya ngebass. Karena ya gitulah ya, berat gitu ya. Tapi coach mau nanya, di Padusku ada tipe suara tenor. Tenor itu apa sih? Oh iya, ketinggalan ya. Tenor itu adalah tipe suara cowok yang tinggi. Emang biasanya tingginya itu nggak bisa mencapai suara tinggi perempuan, tapi itu tuh bisa dikatakan tuh tinggi karena lelaki pada umumnya kan suaranya ngebass kan. Nah, tenor ini kadang bisa mendekati sopran gitu loh suaranya. Oke, coach. Ya, begitu, Fitri. Oke, lanjut kita coba kali ya praktek ini, notasi dari solfeggio ini. Ada yang mau praktekin lagi ke depan selain Fitri? Linui. Najla. Najla, ayo Najla, kamu jangan menggambar aja, maju ke depan Najla. Yuk, patut digabut. Iya. Ayo belajar. Cobain nanti aku ikutin. Ya, contohin dulu Coach. Ke depan dong. Kamu ke depan dulu. Coach cobain dulu nanti ayo ke depan. Oke. Emang anaknya mungkin namanya masih kecil ya. Iya. Nada susah ya. Do re mi fa sol la si do. Aku nggak ketawa sih. Ayo kamu maju ke depan. Ayo bayangin. Nah, itu bisa tuh kamu. Nah, cobain dulu. Gak mau. Itu sampai. Coba, ayo di sini tapi ya. Ayo coba. Coba, Bisa. ayo tapi kalau misalkan nggak bisa, ayo jangan diketawain. Ya, namanya juga belajar ya teman-temannya di sini ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu bisa tuh dikit lagi kamu bisa. Walaupun kamu emang anaknya rada nyeleneh ya dari tadi ya, tapi keren kok. Terus yang kedua, kita sampai yang kedua aja kali ya, soalnya yang ketiga tuh mungkin kalian agak sulit gitu. Iya, coach. Ya, Belum empat, sampai lima, yang empat, kedua. ya 3, 4, 5 tuh mungkin kalian ya. So, yang kedua do re mi sol, do re mi sol. Langsung naik kan ada fa kan, tapi fa-nya dikenapa? Langsung naik ke tingkat yang lebih ke atas. Do re mi sol. Nah itu ayo baru bisa coach. Tadi aja susah dikasih ayo. Yang ini ya, yuk kayak mau rupiah Apa tuh? nadanya. Gitu. Oke, satu-satu ya dari Caca. Ungu di berbundi. Do re mi sol. Itu nadanya bukan sol. La tapi itu. Do re mi sol. Do re mi sol. Nah, lanjut. Do re mi sol ya? Ayo. Iya, do re mi sol. Do re mi sol. Bukan Ri. Oke. Sarimi kali ya. Do re mi sol gitu kan? Sol ya.
Do re mi sol. Nah, good. Oke. Do re mi sol. Itu tinggi banget sih. Itu apa harusnya? Itu harusnya apa yang mau tuju? Si. Ya. Do re mi sol la si do gitu kan. Do re mi sol. Coba. Lagi. Ya. Lagi? Kan belum pas. Aduh, gimana ini? Gatel hidung. Nih, Ayo contohin. Mau mi sol. Nih. Do re mi sol. Kurangi lagi. Kurangi. Ya. Do re mi sol. Diem nggak sih, yuk? Iya, ini ribut dulu. Do re mi sol. Nah. Next, yang terakhir. Do re mi sol. Itu masih ketinggian. Ada lagi dikit. Tuh, kok Cai diketawain mulu sama dia? Teman-teman nanti dia nangis di atas dia. Anak CEO. Iya, anak CEO nggak bisa digituin. Oke? Oke, yuk. Nanti mentalnya jatuh. Ditangkap. Mentalnya jatuh. Kasihan. Sudah, ayo mau belajar. Do re mi sol. Nah, itu pakai. Oke, itu kita dua dulu aja ya, sisanya PR. Ya, Kalian Coach. boleh dicoba-coba di rumah. Oke, Coach. Oke, materinya ini aja dan kalian juga udah tahu kan teknik-tekniknya. Tadi kita udah sambil belajar juga, sambil praktekin juga. Sekarang aku pengen kalian praktekin nyanyi aja deh, Tanah Air. Belum bisa. Boleh nggak masukkan aja? Oke, Boleh. Oke, boleh. Tanah Air. Dia mau. Oh, lagu kesukaannya kebetulan Tanah Airku ya. Kayak gitu kau bisa pas gitu ya. Masuk kriteria udah pikirannya. Pikirin aja. Najla mau nyanyi, Najla, Coach. Gak apa, Coach. Ayo lempar kayu mulu sih. Nanti yuk. Lindungi coach, lindungi. Lindungi kan aku udah maju. Iya. Ayo maju lindungi. Lindungi coach. Kamu udah maju. Aduh udah sampai do re mi fa sol la si do tuh sampai do lagi. Apa ya? Tanah Air, kata Coach. Gak bisa. Gak ada yang gak bisa di dunia ini ya teman-teman ya. Apa ya? Yuk berdua katanya. Berdua. Tanah. Ayo bareng aku. Mas, ini kita ikutin ya. Aku pakai suara nada kalian yang emang dasar dulu ya. Nanti aku contohin ya. Iya, Coach. Oke, 1, 2, 3. Tanah air putih aku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih. Gak apa-apa, nanti kalian bisa sambil belajar. Tadi ada vibratonya, improvisasinya, artikulasinya lebih baik lagi ya. Ayo saran nih pada ikut masterchef. Oke, gak usah saya contohin ya. Iya. Ya, pokoknya tadi teknik-tekniknya kalian udah tahu. Nanti si Tanah Air itu PR untuk kalian di rumah. Nanti saya Oke, suruh, Coach. ya nanti aku suruh maju ke depan lagi dan harus bisa menggunakan teknik-tekniknya ya. Walaupun masih kayak misalnya vibratonya masih samar-samar gitu, gak apa-apa. Gitu, oke. Mungkin kita cukupkan ya kelas hari ini.
Iya, Coach. Materi hari ini kalian bisa pahami kan? Sudah paham. Terima kasih, Coach. Terima kasih ilmunya, Coach. Ya, Kan sama-sama. karena ini Coach udah ngasih sharing ilmu ke kita. Ayo ada hadiah buat Coach. Wow, apa tuh? Iya kalau pegang ini dong. Yes. Nih ya, ayo kasih hadiah untuk Coach. Karena Coach udah ngasih ilmu vokal ke kita dan bikin suara kita lebih bisa dikontrol lagi, didengar yang lebih enak. Jadi Coach tuh kayak bagaikan pelita di tengah kegelapan dan kegeenakan suara kita, jadi lampu buat Coach. You harusnya ngasih Hermes ke Coach. Iya. I agree. Dior gak boleh ngejudge Ai, ini Ai bikin dari hati yang paling dalam. Kalau Hermes, Ai cuma hambur uang harus udah, ini harus dengan tenaga. Terima Ya, kasih. akhirnya dia ini. Ayo foto dulu. Nah, terima kasih ya. Walaupun ini cuman lukisan dan sorry. Maksudnya saya Ayo bilang papi Ayu dipecat loh Coach. dia dibayar nanti kan. Ya maksudnya saya setuju sama Linwig sih. Harusnya kasih Hermes ya. Gitu. Iya. Tapi lukisan biasanya mahal kalau misalnya emang dari hati ya dijualnya. Nanti saya jual deh. Itu bisa anak CEO. Sip. Oke teman-teman, kalian sudah bisa paham dan tadi bisa menerapkan praktek-prakteknya. Latihan hari ini mungkin dicukupkan ya. Saya juga masih ada urusan lagi nih, bentar lagi harus ngelatih yang lain lagi ya. Iya, Oke, Coach. terima kasih guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Duluan ya. Iya, Coach. Hati-hati di jalan.